Tamang gitu loh. Silakan gimana nyaman? Sebelah sini, sebelah sana, ke sini aja. Oke, ini dengan Husnul kan? Iya Bu, benar. Sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini jam berapa dari rumah? Setengah 8 Bu. Setengah 8. Berarti kalau setengah 8, berapa menit dari rumah ke sekolah? 45 menit. 45 menit. Jadi telat ya? Oke, sebelumnya Ibu mau tanya sama Husnul. Ibu Husnul tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Belum tahu Bu. Belum tahu. Kenapa Husnul belum tahu? Jadi ke Ibu jelaskan sedikit. Ibu panggil Husnul ke sini karena Ibu sering melihat Husnul telat seperti hari ini juga Husnul kan telat. Nah, jadi tadi Ibu lihat telat, jadi Ibu panggil ke sini. Ibu jadi Husnul penasaran ya kenapa dipanggil ke sini? Iya Bu. Ya, ini sebelumnya tahu kan ini ruang apa? Tahu Bu, ruang BK. Iya, ini kan ruang BK. Jadi Husnul pasti tahu apa tugas-tugas guru BK ya. Iya Bu. Jadi kan di sini hari ini Ibu memanggil Husnul ke sini kenapa? Karena Ibu ingin melakukan konseling individual dengan Husnul. Sebelumnya Husnul pernah dengar nggak apa itu konseling individual? Belum tahu Bu. Jadi belum tahu ya. Ini konseling individual sebelumnya konseling individualnya dijelaskan sedikit. Konseling individual adalah mana proses pemberian layanan dari seorang konselor kepada seorang konseling. Di sini adalah konselornya adalah Ibu dan konselingnya adalah Husnul sendiri. Jadi tujuan kenapa dilaksanakan konseling individual adalah untuk membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh konseling. Jadi kan kita selama sekolah mungkin Husnul banyak permasalahan terjadi di sekolah. Jadi untuk hari ini Ibu memanggil Husnul untuk bagaimana Husnul bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di selama ini yang Husnul hadapi. Dalam konseling individual ini apapun yang kita bicarakan itu cuma kita berdua yang tahu. Ibu yang tahu, Husnul yang tahu. Jadi di sini tidak apapun yang kita bicarakan itu rahasia, tidak ada. Ibu berjanji kepada diri Ibu sendiri bahwa Ibu tidak membicarakan apapun, memang hal-hal yang memang nggak perlu dibicarakan kepada orang lain, Ibu akan merahasiakan. Jadi bisa dimengerti ya, nggak usah takut ya. Iya Bu. Jadi dalam proses bimbingan konseling ini Ibu juga menuntut apa? Menuntut keaktifan Husnul, keterbukaannya supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di Husnul. Jadi di sini kita Husnul juga dengan sukarela mengungkapkan semua permasalahannya, nggak perlu ditutupi. Apapun permasalahan yang kita hadapi itu misalkan harus ada orang lain mungkin yang mendengarkannya, dan ada orang lain yang mendengarkannya, pikiran kita akan lebih tenang, betul nggak? Iya Bu. Oke. Terus selanjutnya, jadi Husnul udah tahu ya apa tugas Husnul nanti. Jadi di sini nanti setelah proses ini mungkin Husnul akan lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana misalkan Bapak? Ya? Iya Bu. Husnul sudah tahu siapa nama Ibu? Belum tahu Bu. Belum tahu ya? Baik, Ibu akan memperkenalkan dulu siapa Ibu. Nama Ibu Samsinar. Ibu adalah guru bimbingan dan konseling di kelas kalian, di kelas 1 PB1 ya. Jadi kebetulan semua permasalahan anak yang ada di kelas 1 PB1 Ibu yang menanganinya. Karena Husnul juga berada di kelas itu, maka segala permasalahan yang ada pada Husnul itu menjadi tanggung jawab Ibu. Jadi udah tahu ya.
Ini juga ibu akan mengingatkan lagi dalam kegiatan konseling perorangan ini, yaitu konseling individu ini, semua yang kita bicarakan berdua ini tidak terjadi, tidak ada misalnya tidak ibu bocorkan kepada yang lain. Itu menjadi bagaimana lanjut, langsung bisa kita mulai atau Bisa. ada yang ingin Husnul tanyakan? Nggak ada. Jadi kalau memang nggak ada ditanyakan, ibu ya yang bertanya. Ya Bu, Ya. silakan. Terima kasih. Gini Husnul, berdasarkan ibu kenapa tadi mau memanggil Husnul, jadi ibu tetap penasaran kenapa ibu panggil, karena berdasarkan laporan dan observasi ibu sendiri sebagai guru BK, ibu dalam beberapa hari, dalam minggu ini mungkin melihat Husnul itu sering datangnya terlambat. Ketika ibu perhatikan Husnul terlambat, dari koordinasi dengan wali kelas, dengan guru-guru yang mengajar di kelas Husnul, ibu menanyakan kenapa, apakah memang dia sering terlambat atau bagaimana. Ibu mau lihat absensi Husnul. Dari hasil itu ibu menemukan Husnul terlambat dan di kelas berdasarkan laporan orang tua, laporan guru, itu berdasarkan laporan guru Husnul itu karena ada sering ngantuk kan di kelas, mungkin sekarang terlihat ngantuk ya. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan Husnul seperti itu, no? Kalau itu karena Husnul jauh Bu dari rumah ke sekolah, sekitaran 45 menitan lah dari rumah ke sekolah. Terus Husnul ngantuk di sekolah karena keseringan bergadang. Oh, Husnul bergadang ya tiap malam. Bergadangnya itu biasanya bagaimana tuh bergadangnya, melakukan apa saja ketika bergadang? Cuma main HP Bu. Main HP? Main HP saja. Selain kalau Husnul kemarin main HP, menurut Husnul itu apa itu? Apa yang membuat Husnul main HP? Apa yang ingin sebenarnya Husnul main HP itu kenapa? Husnul merasa happy Bu. Kalau lagi main HP. Biasanya kalau buka main HP itu biasanya apa yang sering Husnul buka? Instagram, TikTok, cuma lihat-lihat hiburan. Ya hiburan. Kalau membaca mungkin lirik itu ada. Jarang Bu. Kalau membaca novel Agak suka sih Bu. sering ya. Sering. Jadi novel, berarti suka ya membaca novel kalau malam ya. Suka. Apa yang membuat Husnul misalnya suka membaca novel itu apa? Kenapa? Karena ceritanya bagus dan bikin kita agak happy. Oke, ceritanya berarti bagus dan happy. Kalau menurutnya cerita itu penting nggak? Misalnya apa hubungannya antara cerita itu dengan kegiatan Husnul sehari-hari? Nggak ada yang penting sih Bu, cuma cerita ibu happy aja. Nggak ada pembelajaran yang harus diambil, nggak ada. Nggak ada pelajaran yang diambil ya. Berarti masalah itu cuma hanya kesenangan semata ya. Oke, ketika pemerasan itu, jadi tadi Husnul mengatakan bahwa Husnul begadang hanya kadang sering main HP ya, begadangnya sampai jam 2 malam katanya, kan berdasarkan yang Husnul katakan tadi. Ketika kamu begadang sampai jam 2 malam, apa yang kamu rasakan? Sakit kepala sih. Sakit kepala, pusing. Jadi ketika bangun tidur, ketika bangun tidur tuh kayak mana tuh perasaan Husnul ketika bangun tidurnya sampai jam 2 malam? Nggak fresh sih Bu. Nggak fresh, jadi malas ya. Ya, kalau permasalahan itu terus berlanjut, jadi sangat mengganggu ya. Tugas-tugas sekolah bagaimana? Apakah kamu mengerjakannya? Sebagian ada Bu, sebagian ketinggalan. Sebagian ketinggalan. Kalau ibu tanya, kalau pelajaran sekolah itu tidak kita kerjakan, kira-kira mempengaruhi nggak sama nilai-nilai yang Husnul dapatkan nanti? Sangat mempengaruhi. Kenapa? Apa yang sangat boleh ibu tahu? Karena dari hasil pembelajaran kita itu diambil nilai di rapor.
tugas-tugas itu harus berarti secara otomatis kita harus mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Betul seperti itu. Betul. Tapi Husnul belum melakukannya ya. Belum Bu. Oke. Seperti yang tadi juga Husnul sudah menjelaskan bahwa kamu bangun telat, jadi tugas tidak dikerjakan. Orang tua, sekarang bertanya, peran orang tua kamu di rumah bagaimana? Apakah mama sering menegur kamu ketika kamu telat sekolah, kamu telat bangun tidur, bahkan kamu tidak sekolah, apa yang dilakukan orang tua biasanya? Dimarahin sih Bu, ditegur. Cuman ya agak jengkel sih Bu Husnulnya. Ada jengkel ya. Ketika pada saat seperti itu kira-kira Husnul, misalnya ketika jengkel melakukan apa yang Husnul rasakan itu? Merasa bersalah. Cuman ada sih Bu rasa ingin memperbaiki, cuman Husnul belum siap aja gitu. Jadi Husnul kira-kira mau memperbaikinya? Berarti yang Husnul tadi sudah menjelaskan, Husnul sering terlambat sekolah karena berdasarkan pemantauan ibu dia terlambat sekolah, sering banyak alpa dan tidak membuat tugas. Jadi untuk mengubah perilaku itu Husnul mau mengubahnya ya. Jadi kira-kira langkah apa yang akan Husnul lakukan untuk mengubah perilaku Husnul itu sendiri? Husnul akan tidur tepat waktu, akan mengerjakan tugas, ya, akan mendengarkan arahan dari orang tua dan guru. Husnul juga akan datang ke sekolah tepat waktu. Datang sekolah itu hal-hal yang Husnul ungkapkan tadi itu betul ya? Apa yang dalam hati Husnul sendiri ya? Iya Bu. Kira-kira kalau ibu ingin meminta Husnul itu menulis semua yang apa yang dilakukan Husnul itu, Husnul bersedia nggak? Insya Allah bersedia Bu. Jadi apapun yang kamu lakukan, tadi kan masalah kita sudah jelas bahwa Husnul sering begadang, akibatnya Husnul tidak membuat tugas, kan? Iya. Jadi Husnul tertidur kadang di kelas. Jadi Husnul mau memperbaiki apapun yang ditanyakan, kalau bisa Husnul jawab dengan terbuka. Jadi di sini ini kan Husnul juga aktif ya. Bagaimana? Udah bisa dipahami? Kita memperbaikinya seperti yang tadi Husnul jelaskan bahwa akan tidur dengan tepat waktu, sekolah tepat waktu, ya. Iya. Jadi Husnul nanti di akhir menulisnya itu di akhir proses kita, ibu akan mengirimkan selembar kertas nanti untuk Husnul tulis tentang apa yang Husnul katakan tadi. Jika Husnul sudah menulis itu, jika pada pelaksanaannya Husnul tidak mampu misalnya, ketika hal yang bagaimana ketika dikatakan bahwa Husnul sudah mampu menerapkan perilaku itu bagaimana? Hal misalnya ketika mampu nggak Husnul melakukannya itu? Insya Allah mampu. Ketika tidak mampu, Husnul akan rela dihukum. akan rela dihukum. Oke, karena telat tidur. Jadi kalau dengan orang tua di rumah kayak mana? Ada bangunin? Ada Bu, orang tua selalu bangunin. Cuman Husnulnya yang nggak sanggup bangun karena alamnya kan Husnul nggak tidur. Jadi ya terlambat Bu ke sekolahnya. Oke, Husnul tadi mengatakan bahwa nggak tidur karena main HP. Kalau yang ibu tanyakan main HP itu main HP yang bagaimana Husnul lakukan? Malah apa? Membaca atau hanya sekedar melihat hiburan atau seperti apa? Hanya sekedar melihat hiburan Bu. Jadi ketika Husnul melihat hiburan, menurut ini penting nggak? Nggak penting Bu, karena yang Husnul lihat itu bukan hal yang bisa mengefek positif untuk Husnul. Nggak ada sisi positifnya. Tapi Hanya Husnul sekedar hiburan. Tapi Husnul tetap melakukannya ya. Karena Husnul senang akan hal itu. Oke, Husnul mungkin senang main HP. Selanjutnya kalau Husnul main HP, konsekuensinya bangun paginya terlambat,
sehingga tambah ke sekolah, guru sekolah pun marah. Tugas di sekolah kayak mana? Ada kamu kerjakan? Banyak yang ketinggalan Bu. Banyak yang ketinggalan. Kenapa bisa ketinggalan? Karena keasikan main HP mungkin. Main HP dalam sehari misalnya berapa jam biasanya? Hampir setiap saat Bu. Hampir setiap saat. Nah, waktu-waktu yang lain kemana? Misalnya kan ada waktu ngaji, kita kan bisa biasanya membagi waktu, ada waktu sholat. Nah, kalau hampir setiap saat berarti selalu main HP. Kayak mana itu? Ngaji kadang-kadang sering bolos juga Bu. Ngaji kadang-kadang bolos juga. Ngaji kalau menurut Husnul itu penting nggak buat kita? Sama pentingnya dengan sekolah juga. Sama. Lebih penting ngaji. Lebih penting ngaji. Oke, tapi lebih Husnul tahu lebih penting ngaji, tapi tetap tetap lalai dengan HP, waktunya habis dengan HP. Kegiatan selain main HP, apa yang dilakukan Husnul lain itu? Ada nggak kegiatan lain? Nggak ada. Kalau Husnul, menurut yang Husnul katakan, Husnul lebih banyak menghabiskan waktunya dengan HP. Kira-kira kenapa? Nak? Apakah HP itu gimana maksudnya? HP itu bisa membuat Husnul nyaman atau gimana? Itu kenapa? Jadi gini Bu, Husnul kan seorang anak yang broken home. Ya. Orang tua Husnul hampir setiap hari bertengkar. Jadi Husnul, mental Husnul terganggu Bu. Sampai-sampai Husnul lari ke HP, mencari hiburan di HP. Di situ ada kenyamanan sesaat untuk Husnul. Jadi Husnul membuka HP. Jadi Husnul membuka HP karena dengan HP itu Husnul bisa membuat pikiran Husnul lebih tenang ya. Dan alasan Husnul bergadang karena Husnul suka sunyi di tengah malam. Kalau kegiatan berarti setelah pulang sekolah biasanya jam berapa? Jam 1. Jam 1 langsung ke rumah atau kemana dulu? Kadang-kadang Kalau ke rumah dulu pulangnya biasanya jam berapa? Dari rumah, misalnya dari sekolah ke rumah teman, dari rumah teman ke rumah jam berapa biasanya sampai rumah? setengah 4. Setelah 4 sampai di rumah, bagaimana reaksi orang tua? Ditegur sih. Tapi udah Kebiasaan. kebiasaan itu ya. Iya. Terkait berarti ibu juga mendengar Husnul akan melakukan seperti itu terus atau bagaimana itu? Husnul pengen berubah Bu, cuman kondisi Husnul yang seperti ini ya Husnul belum tahu Bu. Pikiran Husnul terganggu. Jadi Husnul belum tahu cara mengubahnya. Iya. Tapi Husnul mau mengubahnya? Mau Bu. Kalau misalnya berarti kalau penggunaan HP hampir semua waktunya untuk HP. Jadi biasanya penggunaan HP oke lah kita kategorikan dalam satu hari berapa jam penggunaan HP? Apa 5 jam? 10 jam? Berapa? Berapa jam nanti biasanya hari? Hampir setiap saat kalau Husnul nggak lakukan kegiatan yang disuruh orang tua. Berarti dalam satu hari kita oke lah kita kategorikan 24 jam. Berarti 10 jam khusus untuk HP. Nah, selain itu misalnya 20 jam berarti ada 14 jam untuk sekolah. Ada segala Husnul mengaji juga. Mengaji juga. Nah, ada mengaji sekolah berapa jam misalnya? Ada 8 jam selama di sekolah, nanti ada mengaji semua berapa jam? 3 jam. Biasanya hanya untuk kegiatan sehari-hari ya. Berarti oke lah kita kelompokkan dalam satu hari kamu 10 jam main HP-nya. Bisa nggak kalau misalnya dalam 10 jam itu mungkin untuk menghilangkannya karena kamu susah untuk menghilangkannya, kira-kira bisa nggak kamu kurangi penggunaan HP-nya itu? Bagaimana kalau Husnul untuk mengurangi pelaksanaan
main game atau apa di HP-nya, apa main TikTok. Ada membaca apa lagi selain itu ada? Suka baca novel juga sih. Novel apa? Yang ibu kan kamu sering tertidur di kelas. Jadi yang seperti yang Husnul katakan tadi, pencetusnya adalah Husnul tidurnya terlambat. Jadi pencetusnya itu adalah karena terlambat. Kira-kira langkah yang Husnul lakukan ke depan itu gimana? Husnul pengen berubah. Pengen berubah. Yang pengen berubah seperti apa, nak? Akan tidur tepat waktu, tidak sering main HP lagi, terus mendengarkan arahan orang tua, arahan guru juga. Memang terkait dengan permasalahan dengan orang tua itu kayak mana? Apakah nanti nggak terbebani lagi sama Husnul atau gimana? Husnul coba milah-milah bu, mana yang baik, mana yang nggak baik. Kalau misalnya arahan dari orang tua Husnul itu baik, Husnul insya Allah Husnul ikutin. Sekarang Husnul tinggal sama mama ya? Sendiri? Sendiri. Abang ada kakak? Nggak ada. Nggak ada. Tinggal berdua sama mama. Iya. Oke, jadi tinggal berdua. Jadi mama Husnul jadilah kawan mama satu-satunya. Jadi Husnul sayang kan sama orang tua? Sayang. Seperti sayang yang sebagaimana? Bagaimana rasa sayang Husnul kepada orang tua? Kepada ibu? Karena ibu Husnul tinggal dengan ibu, bagaimana rasa sayang Husnul dengan ibu Husnul sendiri? Husnul pengen membanggakan orang tua bu. Dengan sikap-sikap Husnul selama ini gimana menurut Husnul? Apakah sudah membanggakan? Belum bu, Husnul masih gagal. Masih gagal ya. Berarti kalau Husnul masih gagal, Husnul mau mencobanya? Mau bu. Kira-kira oke, Husnul mau mencobanya untuk membahagiakan orang tua dengan tidak melakukan hal-hal yang membuat orang tua malu ya. Iya bu. Oke, untuk selanjutnya mungkin Husnul langkah apa yang akan Husnul lakukan? Nggak sering bolos sekolah lagi, mengerjakan tugas yang diberikan guru, mendengarkan arahan dari orang tua. Mendengarkan arahan dari orang tua. Kalau di guru di sekolah bagaimana? Pernah nggak menegur Husnul? Sering bu. Sering. Karena Husnul sering nggak ngerjain tugas. Siapa yang sering? Wali kelas. Wali kelas. Selain wali kelas ada guru-guru pelajaran mungkin yang menegur Husnul? Ada juga sebagian. Bagaimana reaksi Husnul ketika ditegur sama guru? Sedih. Sedih. Sedihnya di mana, nak? Ya, Husnul gagal menjadi anak yang bisa jadi harapan orang tua. Gagal jadi siswa yang baik. Jadi kedepannya Husnul intinya mau berubah kan? Oke, langkah-langkah seperti yang Husnul katakan tadi, Husnul mau berubah. Jadi langkah pertama yang Husnul lakukan, yang pertama apa? Tadi Mendengarkan arahan dari orang tua. mendengarkan arahan dari orang tua. Yang pertama, yang kedua, Mengerjakan tugas. mengerjakan tugas. Mendengarkan arahan dari guru. Mendengarkan arahan dari guru. Datang ke sekolah tepat pada waktu. Tepat waktu. Habis itu ada lagi? Nggak ada. Nggak ada lagi. Kegiatan pertemanan Husnul gimana? Dengan Husnul punya nggak kawan akrab? Nggak punya. Nggak punya. Mungkin karena nggak punya kawan akrab, Husnul lebih menghabiskan waktunya dengan HP ya. Bisa jadi. Jadi bisa kalau menurut ibu kalau kamu nggak punya, misalnya bisa ditambahkan satu lagi, mencari kawan yang akrab. Ini alternatif yang juga sahabat. Mungkin dengan ada sahabat kamu bisa lebih mengurangi main HP. Itu alternatif dari ibu sendiri ya. Ya. Oke. Tapi kegiatan-kegiatan itu mau nggak Husnul tuangkan dalam satu lembar kertas, nanti dikumpulkan ke ibu setelah proses ini, dan kedepannya ibu akan memantau kegiatan Husnul. Gimana? Bisa?
Bisa Bu, insya Allah. Jadi ketika kegiatan itu Husnul tidak misalnya kegiatan itu Husnul tidak mampu melakukannya atau tidak apa ya, tidak yang sudah Husnul tulis itu tidak mampu melakukan, itu gimana? Langkah kira-kira langkah awal yang harus Husnul lakukan apa? Itu kan nggak mungkin Husnul lakukan sekaligus. Jadi ini Ibu mau tanya, langkah awal yang Husnul lakukan itu apa misalnya? Dari mau beranjak dari permasalahan yang mana dulu? Apa langkah awal Husnul? Datang ke sekolah tepat waktu. Yang pertama datang sekolah tepat waktu. Jadi ketika untuk datang sekolah tepat waktu itu dibutuhkan apa? Itu kan berarti Husnul harus bangun tidur cepatnya ya. Jadi kalau untuk bangun tidur secepatnya Husnul harus tidur lebih awal. Itu berarti langkah pertama yang Husnul lakukan. Jadi pertama itu usahakan itu bangun tidur cepatnya, dan kalau bisa mengerjakan tugas di rumah, aku membantu orang tua langsung ke sekolah biar nggak telat, sampai di sekolah belajar. Selanjutnya apa? Yang langkah selanjutnya setelah itu pergi sekolah kalau itu kira-kira apa lagi? Mendengarkan arahan dari orang tua. Mendengarkan arahan dari orang tua. Arahannya seperti apa yang normal? Kalau dinasehatin Husnul dengerin, kalau disuruh apa Husnul ikutin. Cuma itu saja. Iya. Keakraban Husnul sendiri dengan kawan-kawan di kelas ya seperti apa? Nggak akrab Bu, cuman berteman biasa-biasa aja. Berteman biasa-biasa saja. Ketika yang dengan kawan sebangku Husnul tuh Berteman biasa juga. dengan biasa aja. Kalau untuk pergi-pergi dengan dia misalnya jajan itu nggak ada? Ada, cuman ya rame-rame Bu, berteman ya biasa-biasa aja, sebatas teman aja. Sebatas teman aja. Husnul kurang suka berkawan dengan, terlalu dekat dengan kawan enggak? Kurang suka. Kenapa? Karena Husnul pernah kecewa sama sahabat. Dia nusuk Husnul, jelek-jelekin Husnul ke sahabat yang satu lagi. Jadi Husnul ngiranya gini Bu, semua sahabat itu sama aja, depan kita baik, di belakang kita ngomongin. Jadi Husnul nggak suka ya? Nggak suka Bu, makanya Husnul nggak mau bersahabat lagi sama siapapun. Jadi Husnul biasanya berkawan saja, sahabat bukan Iya. sahabat ya, cuma kawan. Jadi berarti karena kamu nggak punya kawan, ya kamu lari ke HP. Iya. Jadi sehingga penggunaan kamu sering menghabiskan waktu dengan HP. Iya. Dan kamu tahu bahwa HP itu mengganggu kan, sangat mengganggu kita. Jadi untuk seperti yang kamu jelaskan tadi, kamu sudah mau mengubahnya. Jadi oke, Ibu sangat senang kalau kamu ingin mengubahnya. Yang langkah-langkah itu juga kamu sudah menjelaskan bahwa kamu akan mulai dari pergi sekolah tepat waktu. Masalah kehadiran itu yang pertama, oke, masalah pergi sekolah tidak terlambat lagi. Jadi Ibu akan lihat juga, akan dipantau. Yang kedua, masalah kehadiran. Kehadiran sekolah, bagaimana langkah kamu untuk supaya kehadiran kamu tidak banyak lagi? Tidur tepat waktu Bu, karena Husnul sering bolos karena yang bolos tadi bolos karena kamu tidur ini nggak sekolah kadang-kadang, nggak sekolah kadang mungkin terlalu banyak itu konsekuensinya karena tidur juga ya, karena tidur telat juga. Ada sisi malasnya juga Bu. Ada sisi malasnya juga. Malasnya ketika perasaan malas itu timbul, apa yang Husnul rasakan? Husnul kecewa sama diri Husnul sendiri karena nggak bisa banggain orang tua. Harapan orang tua cuma sama Husnul satu-satunya, karena Husnul anak tunggal. Jadi Husnul merasakan Husnul udah gagal jadi harapan orang tua. Husnul gagal jadi orang tua. Jadi maunya Husnul bagaimana? Berubah. Cuma Husnul belum bisa berubah Bu, karena mental Husnul belakangan ini kan terganggu. Jadi Husnul nggak tahu solusinya kayak gimana Bu. Berarti
berarti terganggunya biasanya apa ya? Apa yang terpikirkan oleh Husnul ketika Husnul merasa tidak nyaman dengan semua hal? Apa yang terpikirkan? Karena mungkin orang tua Husnul sering bertengkar, jadi Husnul agak terganggu mentalnya. Kalau orang tua kak yang seperti Husnul jelaskan tadi, orang tua Husnul kan sekarang sudah berpisah. Nah, itu dulu kan. Nah, tapi untuk sekarang kan tinggal Husnul sama mama. Jadi efeknya kan sudah lama juga kan. Tapi Husnul kadang-kadang iri Bu sama teman Husnul yang mempunyai orang tua lengkap, keluarganya harmonis. Ya. Husnul suka iri Bu sama mereka. Husnul pengen juga kayak mereka, punya orang tua lengkap, keluarganya harmonis, nggak seperti Husnul yang cuma punya seorang ibu. Ya, ibu bisa merasakan bagaimana perasaan Husnul. Jadi di sini karena hari ini ibu memanggil Husnul karena itu proses konselingnya bisa nanti kita lakukan ke konseling selanjutnya ya. Iya. Tapi untuk hari ini ibu ingin menyelesaikan masalah Husnul yang sering terlambat, nggak sekolah, tidur di sekolah. Jadi permasalahan itu oke lah. Permasalahan orang tua ibu juga akan konseling ke depan kita melakukan bagaimana konseling lainnya dengan cara yang lain. Tapi untuk hari ini bagaimana permasalahan ini harus kita tuntaskan karena Husnul kan nggak mau juga permasalahan terlalu lama ya. Jadi mengganggu pelaksanaan sekolah, misalnya proses belajar mengajar Husnul terganggu dan ibu juga nggak mau anak-anak ibu jadi banyak alpanya karena konsekuensinya nanti kamu tinggal kelas. Jadi kira-kira langkah yang dilakukan itu apa? Langkah gimana? Langkah untuk mengubah perilaku itu. Tidur tepat waktu, mendengarkan arahan orang tua, mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru, mendengarkan arahan dari guru juga. Oke, berarti kamu sudah menjelaskan berarti kamu apa mengubah perilaku itu dengan kamu lakukan itu tidur tepat waktu, mendengarkan arahan dari orang tua, mendengar dari guru, itu yang kamu inginkan ya, yang akan kamu lakukan. Oke, kapan kira-kira kamu akan melakukannya? Insya Allah secepatnya Bu, besok. Siap insya Allah. Oke, kalau siap, oke, karena itu kan secara lisan Husnul mengucapkannya. Tapi untuk pembuktiannya ke ibu mau Husnul menulis apa yang Husnul lakukan itu pada selembar kertas. Jadi ibu akan memberikan satu lembar kertas, kamu akan melakukan komitmen kamu apa yang harus kamu lakukan untuk mengubah perilaku kamu. Karena kamu seperti yang kamu permasalahan kamu sering terlambat sekolah, tidak hadir sekolah, tidur di sekolah, itu kamu mengubahnya dengan hal-hal itu. Oke, jadi ibu mau kamu tuangkan dalam selembar kertas dan ketika kamu tidak mampu melakukannya, kamu kira-kira apa yang akan kamu atau ibu berikan kepada kamu atau bagaimana? Ketika kamu tidak mampu, kamu harus mampu misalnya tadi. Tapi ketika kamu tidak mampu, apa yang harus kamu kerjakan? Bagaimana? Apakah kamu akan menerima sanksi misalnya kayak mana? Menerima sanksi Bu. Husnul berjanji akan membersihkan ruang BK selama 2 minggu. Oke, itu karena sanksi. Tapi seandainya kamu berhasil mengubah perilaku kamu, apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Dan baik dari diri kamu sendiri atau dari ibu sebagai guru pembimbing kamu. Oke. Keinginan diri sendiri. Husnul merasa puas, Husnul ingin membanggakan orang tua. Kalau harapan Husnul dari ibu, Ya boleh. Dari ibu. Husnul ingin mendapatkan hadiah dari ibu. Jadi dengan hadiah yang ibu berikan, Husnul menjadi lebih semangat nanti. Iya Bu. Boleh. Oke, itu berarti ibu sudah terima. Kamu ketika kamu menulis semua hal yang kamu kerjakan dan kamu harus melaporkan ke ibu.
Dan ketika kamu tidak mampu melakukannya seperti perjanjian kamu tadi, seperti keinginan kamu akan melakukan semua kegiatan yang diarahkan sama guru, yang diberikan oleh guru. hukuman apa kira-kira yang Membersihkan ruang BK selama 2 minggu. berarti membersihkan ruang BK 2 minggu. Oke, jadi hukumannya kalau kamu tidak mampu membersihkan ruang BK selama 2 minggu, kalau kamu mampu, kamu ingin ibu memberikan kamu hadiah ya. Iya. Oke. Jadi kalau udah seperti itu, kamu tiap hari harus melapor ke ibu dan ibu akan mengontrol apakah kamu masih telat atau tidak. Ya, ibu akan menanyakan kepada guru di kelas, apakah bagaimana perubahan kamu. Kalau bisa tiap hari kamu melapor ke ibu, dan ibu apa yang kamu laporkan ibu bukan langsung ibu terima, tapi ibu juga tanyakan kepada guru di kelas atau kepada kawan-kawan kamu supaya kemudian betul nggak apa yang kamu lakukan. Dan kalau bisa nanti ibu juga akan menelpon orang tua kamu bagaimana perubahan kamu di rumah, apakah ada perubahan atau tidak. Jadi kamu sudah menjelaskan seperti itu, jadi kamu harus mengerjakannya. Oke, mungkin proses konseling kita sudah karena permasalahan kamu sudah tuntas, kamu sudah menemukan solusinya. Dan solusinya kamu sendiri kan yang menentukannya. Ya. Oke, karena kira-kira kamu merasa nyaman nggak hari ini? Nyaman. Apa kesimpulan kamu hari ini setelah ibu panggil? Karena kamu tadi telat, ibu dipanggil ke ruang BK. Bagaimana perasaan kamu tadi? Dari pertama sampai ini setelah prosesnya. Perasaan saya merasa senang karena guru saya yang memarahi saya, bukan memarahi sih, kali ini bukan memarahi, tapi yang menasihati saya, yang menemani saya. Berarti guru itu peduli akan saya. Ibu kan tidak menasihatin kan tadi? Cuma menanyakan, tapi Ibu Husnul cuma merasa terbimbing. Oke. Perasaan Husnul puas? Insya Allah puas. Bagaimana kalau misalnya konseling ke depan Husnul mau lagi? Mau. Kira-kira kapan kita akan melakukan konseling selanjutnya? Kapan aja bisa, Bu? Kapan saja siap ya? Siap. Oke, berarti kamu sudah ibu bisa mengambil kesimpulan dari kamu itu, berarti kamu sudah mau melakukan apa yang menurut kamu itu baik dan untuk mengubah perilaku kamu. Jadi kamu sudah bisa mampu memahami apa permasalahan kamu itu sendiri ya. Iya, Bu. Kedepannya semoga permasalahan usul itu tidak terulang lagi, karena intinya ini sekolah itu sangat perlu untuk diri kita, ya. Karena sekolah itu untuk masa depan kita. Husnul kan tidak mau permasalahan Husnul itu orang tua Husnul terulang lagi kepada Husnul ya. Jadi bagaimana kedepannya Husnul bisa membenahi diri Husnul sendiri, tidak main-main lagi dalam belajar. Gunakan HP itu dengan waktu yang seperlunya. Jika memang diperlukan untuk main HP, gunakan untuk seperlunya saja. Jangan semua jam waktu kita untuk istirahat kadang terambil untuk main HP. Semua hal kegiatan kita, misalnya untuk latihan tugas-tugas sekolah, kita membuat latihan itu terambil juga dengan main HP. Karena sekolah itu yang prioritas, ya. Itu sekolah menjadi prioritas utama bagi kita sebagai siswa. Ini cuma pesan ibu sebagai guru kita. Jadi terima kasih untuk kedatangan Husnul hari ini, dan Husnul sudah mau sedikit terbuka dengan semua permasalahan Husnul. Jadi untuk konseling kita hari ini kita sudah ini dulu. Kalau bagaimana Husnul misalnya kira-kira bisa memimpin doanya, doanya cuma apa, karena kita udah menutup, jadi kita banyak doa penutup saja. Waalaikumsalam misalnya dengan apa ya. Husnul pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Berikanlah berikanlah hidayah kepada Husnul dan
lancarkanlah segala urusan yang Husnul hadapi, dan mudahkanlah jalan Husnul untuk merubah diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Mungkin Ibu juga sedikit lega. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya akan berjalan lebih sukses lagi anak. Terima kasih. Jadi Husnul boleh masuk ke kelas. Jadi boleh. Terima kasih ya Bu bimbingannya. Sama-sama.